Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal yang keempat yang dirahasiakan oleh Allah adalah wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan walinya, Allah merahasiakan kekasihnya di tengah-tengah manusia. Dirahasiakan sama Allah. Dari sekian umat manusia yang bertemu dengan kita, barangkali kita bertemu di masjid, bertemu di jalan, bertemu di majelis taklim, bertemu di tempat kita kerja. Kita bertanya, siapa yang menjadi kekasih Allah? Tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Tujuannya agar kita saling minta doa antar satu dengan yang lain. Tujuannya agar kita tidak saling meremehkan antar satu dengan yang lain. Kalau ada yang mengatakan, yang wali itu berarti yang pakai surban. Surban itu gampang dibeli kok. Yang wali itu yang bisa terbang, belum tentu. Sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita tahu baru setelah wafat, itu kekasih Allah. Karena yang bertakziah begitu banyak, yang mendoakan begitu banyak, yang menangisi itu begitu banyak. Baru tahu kalau sudah wafat. Tapi kalau sudah masih hidup seperti ini, tidak ada yang tahu. Sengaja dirahasiakan oleh Allah agar kita saling memohon doa antar satu dengan yang lain. Agar kita tidak meremehkan antar satu dengan yang lain. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling meremehkan satu golongan dengan golongan yang lain, perempuan satu dengan perempuan yang lain, satu suku dengan suku yang lain. Jangan saling meremehkan. Jangan-jangan orang yang diremehkan itu justru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan, kun indallah khairun nas. Jadilah engkau menurut Allah yang terbaik. Dianjurkan di dalam Al-Quran agar kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita perbanyak kebaikan kita, ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, sholat tahajud kita, dan seterusnya. Silakan. Dianjurkan sama Allah. Kun indallah khairun nas. Jadilah menurut Allah orang yang terbaik. Tapi ingat, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau menurut dirimu sendiri orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Ini saudara-saudara sekalian, kalau saya ketemu dengan yang lebih kecil, saya katakan, kamu yang lebih baik. Kenapa? Ya dosanya sedikit, masih kecil, masih muda. Ketemu yang lebih tua, kita katakan, bapak yang lebih baik, anta khairum minni, engkau yang lebih baik. Kenapa? Bapak lebih tua dari saya. Sebelum saya tahu kebaikan, bapak sudah mengerjakan lebih dahulu. Kalau kita ketemu sama orang alim, kiai yang lebih baik. Kenapa? Ilmunya lebih banyak.
Ketemu yang lebih bodoh, kita katakan, kamu yang lebih baik. Kenapa? Kamu berbuat dosa kan tidak punya ilmu, tidak mengerti tentang agama, maklum. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, siapapun orangnya, katakan dalam hati, walaupun performa kita hebat, ibadah kita hebat, amaliah kita hebat, kita katakan, anta khairum minni, engkau yang lebih hebat, engkau yang lebih bagus. Saudara-saudara sekalian, para jamaah sekalian, inilah inti daripada ayat tadi yang saya bacakan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum. Inilah esensi saudara-saudara sekalian. Sampai-sampai, mohon maaf ini, sampai-sampai kepada orang yang lain ajaran dengan kita jangan congkak, jangan sombong. Kamu kafir pasti masuk neraka, saya muslim pasti masuk surga. Seorang playboy yang dipaksa tinggal satu atap dengan seorang pramugari cantik. Drama ini dibintangi oleh Wilson Chen, aktor ganteng yang sedang naik daun di Taiwan. Saksikan My Air Hostess Roommate hanya di More 2. More TV, a new class of watching. More tayangan perdana eksklusif drama Asia. More 2 beragam tayangan film-film eksklusif mancanegara. Scan decoder parabola Anda dan nikmati gratis beragam tayangan menarik. Raih beragam hadiah kejutan. Untuk informasi klik www.moretv.tv. More TV, give you more. Siapa yang menjamin Anda demikian? Memang di dalam Al-Quran disebut Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama indallah yang diterima oleh Allah, al-Islam, itu agama Islam. Ya benar, ayatnya benar, tidak salah. Tapi mari kita jujur, siapa yang menjamin sekarang Islam, besok Islam, besok lagi Islam, mau mati kurang sehari Islamnya masih ada? Siapa yang mau menghalang-halangi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mau mencabut Islamnya kemudian diganti dengan kafir, dicabut imannya oleh Allah diganti dengan kafir? Soal baik dan tidak baik ditentukan dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Oh, orang ini baik ditentukan oleh husnul khotimah, bahwa iman atau tidak. Dan itu ghaib, tidak ada yang tahu. Inilah dasar mengapa kita harus tawadu, mengapa kita harus rendah hati para jamaah sekalian. Kalau kita mengatakan kita pasti baik, bohong. Kita hanya ikhtiar, berusaha baik, ya. Beribadah, berusaha melalui pintu surga, ya. Tapi pada hakikatnya Allah yang menentukan. Cuma bagi orang yang mendengarkan pengajian ini sepotong-sepotong mungkin akan mengatakan, ah kalau begitu yang ibadah belum tentu masuk surga, yang tidak ibadah juga belum tentu masuk surga, yang Islam belum tentu masuk surga, yang kafir juga belum tentu masuk surga. Ya buat apa?
Buat apa kita beribadah? Buat apa kita berbuat baik? Maka saya katakan, tidak begitu para jemaah. Tidak demikian. Dan seakan kunci, orang yang berbuat baik belum tentu masuk surga. Apalagi yang tidak. Orang yang ibadah belum tentu masuk surga. Apalagi yang tidak. Orang yang berobat, saya katakan, orang yang berobat belum tentu sembuh. Apalagi yang tidak. Orang yang kerja belum tentu kaya, apalagi yang nganggur. Fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah akan turun dan dekat kepada orang yang berbuat baik. Insya Allah, kalau kita ibadah yang benar, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Kalau kita berobat, insya Allah sembuh. Kalau hati-hati, insya Allah selamat. Itu para jemaah sekalian. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan soal rahasia Allah ini. Wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Memang sengaja dirahasiakan oleh Allah walinya Allah di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, wa katama al-mauta fil umri. Allah merahasiakan mati di dalam umur. Umur berapa kita mati tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Jangan mentang-mentang kita masih muda, masih lama kita mati. Jangan. Kalau sudah mati, kita tidak bisa minta mundur. Kalau Allah mau, kita tidak bisa minta tempo. Dan ini memang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita hati-hati, saudara-saudara sekalian. Mari kita berbuat baik. Jangan-jangan ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, dicabut oleh Allah umur kita. Dan kita jadilah su'ul khatimah, mati tidak membawa kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rahasia Allah yang nomor 6 adalah wa katama shalawatil wusta fi sholawat. Wa katama, dan Allah merahasiakan as-shalatal wusta, salat tengah. Salat tengah itu ada yang mengatakan Isya, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan isya. Banyak pendapat. Salat tengah itu mempunyai keistimewaan yang memang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhu, jagalah katanya Allah. Salat usta itu, salat dan salat usta. Salat usta itu tidak ada yang tahu. Salat tengah. Apa salat asar? Tidak ada yang tahu. Agar kita selalu menjaga sholat 5 waktu. Jangan kita remehkan para jemaah sekalian. Ada di dalam sebuah keterangan hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Tsumma ata ala qaumin." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj mendatangi satu kaum. Turdahu ru'usuhum bis-sakhri, kepalanya disiram dengan air timah yang panas. Kullama radukhat adat kama kanat. Ketika kepalanya hancur disiram dengan timah panas itu, kepalanya kembali lagi. Disiram lagi, kembali lagi. Disiram lagi, kembali lagi. Hancur lebur. Dia menjerit-jerit kesakitan, saudara-saudara sekalian. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma haula ya Jibril?" Siapa itu malaikat Jibril? Siapa dia? Apa jawabannya malaikat Jibril? Haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah.
Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kadang-kadang kita punya alasan macam-macam. Kenapa enggak sholat zuhur? Sholat zuhur sibuk di kerjaan. Kenapa enggak sholat asar? Macet di jalanan. Kenapa enggak sholat maghrib? Mana jawabannya? Kenapa enggak sholat maghrib? Wah, kecapean. Kenapa enggak sholat isya? Ketiduran. Kenapa enggak sholat subuh? Kesiangan. Saudara-saudara sekalian, alasan begitu banyak. Mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang playboy yang dipaksa tinggal satu atap dengan seorang pramugari cantik. Drama ini dibintangi oleh Wilson Chen, aktor ganteng yang sedang naik daun di Taiwan. Saksikan My Air Hostess Roommate hanya di More2.